Allah. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Ahmad Khan yang selalu setia mendampingi kita dalam belajar ilmu agama kita. Tadi saya juga ngobrol dan memang sudah tahu ya teman-teman bahwa Pak Ustadz Ahmad Khan itu sejak dari kita masih dicakung ya, itu selalu mendampingi kita untuk mengisi ilmu kita tentang agama yang kita terus masih jauh untuk mengetahui apa yang harus kita pelajari menjadi bekal kita kelak di akhirat nanti. Gitu ya. Kebanyakan kan kita juga banyak misi knowledge itu tentang dunia aja gitu ya. Dan alangkah lebih baiknya, lebih penting lagi kita juga mengisinya dengan ilmu-ilmu yang kita pahami untuk bekal kita. Saya juga sadar itu secara pribadi gitu ya. Walaupun saya juga banyak aksennya di kalau untuk kajian gitu ya. Selalu jadi dilema gitu ya. Saya juga waktu itu tetap tidak rutin gitu ya kajian dari Pak Ustadz gitu ya. Tapi ya mohon maaf juga dengan saya sering tugas keluar kota juga, kadang-kadang bikin juga pelan lain gitu, jadi susah ngajarnya. Kita diskusi sama teman-teman di DKM gitu ya. Gimana kalau kita juga bisa mendapatkan jamaah yang lebih banyak lagi gitu kan? Kita pindahkan ke siang gitu ya, kita coba siang. Jadi juga ada banyak yang komplain bahwa kalau misalnya siang waktunya sedikit gitu ya. Tapi kita maunya dulu kita kejar kualitas dulu, yang tidak mengabaikan kualitas juga ya, kualitas dari isi kajian. Dan alhamdulillah peserta makan ini bisa gitu ya. Dari beberapa kita coba sudah 3 kali ya, kemudian 3 kali. Jadi walaupun waktunya singkat, tapi insight-nya atau intinya itu kita dapat. Ya, tinggal kita nanti belajar lebih dalam lagi berdasarkan referensi yang kita juga bisa dapatkan banyak sebelumnya kalau kita mau belajar. Dan yang keempat, semaksimal mungkin kita bisa amalkan. Gitu ya, jadi jangan cuma paham, tahu tapi kita nggak amalkan. Gitu. Dan kali ini merupakan suatu kesempatan buat kita semua, alhamdulillah kita mau menggali lagi tentang arti dari hari Maulid Nabi ini, gitu ya. Mohon maaf bahwa memang banyak pro kontra ya, kalau kita dengar di luar sana juga ada yang mengatakan bid'ah, tidak. Nanti mungkin Pak Ustadz akan bisa memberikan penjelasan supaya kita semua
insya Allah mudah-mudahan nanti Ustaz Anwar itu bisa memberikan secara detail lebih pemahaman tentang hal ini. Ya mungkin saya nggak terlalu berlama-lama lagi ya untuk menjelaskan memberikan sebutan, dan harapan saya juga teman-teman nggak cuma sekedar di event ini aja, kita bisa mengumpulkan lebih banyak di Klose itu ya nambah 10% lah ya Ustaz ya, satu nur gitu ya, supaya nanti ke depannya terus kita lebih banyak lagi gitu ya jamaah-jamaah yang ikut kajian. Karena kan kata Ustaz juga bahwa kajian itu adalah itu baru tepiannya itu, tepian dari teman-teman surga yang Allah yang ada di dunia ya. Insya Allah semoga nanti ke depannya kita bisa lebih istiqomah lagi nanti kajian ya, mau di sini ataupun mau di event luar ya. Mungkin dari saya itu aja pesannya. Terima kasih teman-teman bisa hadir di sini, dan akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengarkan tausiah doa dari guru kita Muhtaram Ustaz kepada beliau untuk dapat bersedekah. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah 'alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa dina ila sawabis sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Haqqul Mubin AHM Bank Center Dawan Cikampek, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan kita Bapak Budi Dharma, kita doakan panjang umur sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Budi atas supportnya kepada pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin, juga supportnya kepada seluruh jamaah taklim yang rutin dan istiqomah. Kalau tadi Bapak Budi sampaikan kita perlu duduk di majelis ilmu, kita istiqomah di majelis ilmu, walaupun Bapak Budi ya beliau ini menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk berusaha hadir atau juga mengkaji lewat rekaman ya dari pengurus, tetapi kita bisa memaklumi keadaan beliau karena beliau banyak kesibukan, nggak apa-apa dimaklum. Yang penting supportnya ya sama jamaah taklim ya, biar remaja-remaja semua di sini diarahin buat ngaji, buat duduk di majelis ilmu sebulan sekali. Kita bareng-bareng sama duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doain Pak Budi sehat panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan saya tujukan kepada pengurus DKM Al-Haqqul Mubin AHM Bank Center atau yang mewakili Ustaz Nur Rahman yang selalu berjuang bersama kita untuk selalu senantiasa memakmurkan dakwah baginda Rasulullah Muhammad beserta dengan seluruh cerewet yang bertugas ya, karena cerewet banyak, cerewet ya ada bapak-bapak gitu ya, cerewet-cerewet yang rutin istiqomah
maaf ya. Ya memang orangnya jadi lagi. Ya, kita doain biar pada sehat panjang umur, diberikan kesabaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan di dalam berjuang di jalan dakwahnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat juga teruntuk qari kita sekaligus munsyid yang menjadi vokal hadroh bersama tim band tabungnya ya, yang tadi telah mengiringi maulid baginda Rasul Nabi Muhammad dengan membaca maulid yang terus suaranya begitu merdu. Ya, kita doain biar pada sehat panjang umur berkah dunia akhirat. Amin. Juga buat semua yang hadir, kawan-kawan yang ada di sini semua, saudara-saudara saya, izin sebelum saya lanjut, abang-abang yang baru sampai di belakang boleh merapat ke sebelah sini. Ya, isi yang depannya kosong, rapat ke depan. Ya, isi. Jadi biar nggak berat sebelah. Ya, boleh isi. Ya, jangan pada belakang terakhirnya, pada belakang berbodoh. Ya. So, ayo yang lain isi-isi yang kosong belakang ini, gabung di belakang ini, di belakang abang-abang ini ya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan sore yang penuh barokah ini semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang udah punya pasangan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anak cucu keturunannya soleh dan solehah, yang jodoh biar cepat didatangkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bandung kayak amin kenceng banget. Jodoh semua ya. Siap ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita sore yang penuh barokah ini dalam rangka kita gembira merayakan hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Saya teringat perkataan guru saya, Murabbi Awana Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, ma'arafa qadral maulid illa man arafa qadral maulud sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang itu mengetahui kadar keistimewaan merayakan hari kelahiran maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kecuali orang itu mengetahui keistimewaan yang diperingati kelahirannya, yaitu keistimewaan baginda Rasul Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Doktor Al-Muhaddis Abu Yasir Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya tidak pantas bagi orang yang berakal bertanya apa hukumnya maulid baginda Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena kita semua ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula nabiyuna Muhammad ma arafna rabbal ibad. Kalau bukan karena baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perjuangan Nabi Muhammad. Makanya beruntung kita dikasih kesempatan untuk duduk maulid Nabi. Kalau ditanya apa dalilnya maulid Nabi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau juga merayakan hari kelahirannya. Hanya saja beliau merayakannya dengan berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya, mengapa kau berpuasa ya Rasul? Karena aku merayakan hari kelahiranku. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku ada darinya yang tadi tiada. Kalau ditanya, ada gak sih perintahnya di Quran? Ada. Allah bilang di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, dengan segala keutamaan, karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka yang demikian itu kita dianjurkan untuk berkumpul mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Wa huwa khairum mimma yajma'un, dan perkumpulan seseorang di satu perkumpulan ketika mereka bersyukur atas nikmatnya Allah, itu adalah sebaik-baiknya perkumpulan, kata Allah. Pertanyaan saya, adakah kenikmatan yang lebih besar selain dilahirkannya Nabi Muhammad? Tidak ada. Kenikmatan yang lebih besar itu adalah kelahirannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa dahsyatnya hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad.
Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya sedemikian rupa. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit menyambut daripada kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua rahmatan lil alamin. Maka sungguh beruntung kita punya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan panutan yang paling istimewa. Suri tauladan yang terbaik adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ditanya, "Siapa yang mendidikmu ya Rasulullah?" Beliau jawab, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang mendidik aku dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku pendidikan yang terbaik. Baginda Nabi itu panutan kita. Allah suruh kita ngikutin Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau Allah suruh kita ngikutin Nabi Muhammad, kita ngelihat gak Nabi Muhammad? Kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencontoh suri tauladan, mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kita mengetahui apa yang dilakukan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari duduknya kita bersama para ulama di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis maulid yang di situ dibacakan tentang sejarahnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Tadi dibaca itu kalau pada belajar itu tentang sirahnya Nabi itu luar biasa. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah karya Syekh Ahmad Al-Hashimi dikatakan di dalam bab Syama'il, karena Rasulullah SAW abyadun musyarraban bihumrah aswada sya'rati wal hadaqah wa azim al-ihyati wa marbu al-qamati wa ahdab al-ashfar. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang datang daripada Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu ciri-cirinya kulit beliau berwarna putih kemerah-merahan. Rasulullah kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Bayadun musyarraban bihumrah. Bayangin coba, seorang lelaki yang tampan yang memiliki warna kulit putih kemerah-merahan. Jangan kata orang perempuan, orang laki aja resep lihatnya. Betapa indahnya wajah baginda Rasul Nabi Muhammad. Di dalam kitab Maulid yang tadi dibaca, man ra'ahu badiyatan haqa. Orang yang memandang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pertama kali melihat, maka Nabi itu nampak berwibawa. Tetapi kalau terus dipandangi, orang yang memandangnya akan jatuh cinta pada baginda Rasulullah. Tuh Rasulullah. Makanya Abu Lahab, woi, masih hidup? Nyawa, bang, masih hidup? Alhamdulillah. Jangan diem aja. Kalau ditanya nyawa, ya biasanya kalau yang ditanya nggak nyawa, takut tuh mati. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi, tetapi orang yang paling benci sama Nabi Muhammad dan seringkali ingin mencelakai Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab. Di dalam riwayat diceritakan beliau itu setiap kali berpapasan dengan Nabi Muhammad di jalan selalu menutup wajahnya, tidak mau memandang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan seandainya Abu Lahab memandang wajah Nabi Muhammad, maka akan jatuh cinta pada Rasulullah. Padahal Nabi pengen banget Abu Lahab itu masuk Islam. Sampai Nabi doain, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umarain.
Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud Nabi yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ahmad bin Hisham, yaitu Abu Lahab. Tetapi Allah punya kehendak. Yang Allah pengenkan memeluk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Abu Lahab sering banget pengen celakai Nabi. Pernah satu ketika dia lagi sakit, tapi sakitnya pura-pura. Tahu pura-pura? Ya, bohongan. Dia udah siapin jebakan di depan rumahnya, satu lubang yang besar, di dalamnya ditaruhin duri yang tajam. Dia bilang sama pelayannya, datengin rumah ponakan saya Muhammad, bilangin saya mamangnya lagi sakit, pengen dilomokin. Ini saya bikin bahasa orang Duren Sawit. Ya, dulu tempat tinggalnya Pak Budi sebelum di Cikarang. Ya, kalau kata orang Duren Sawit, ya bilangin sono, mamang lagi sakit minta dilomokin. Disamperin tuh sama pelayan budaknya Abu Lahab, sampai kepada Nabi Muhammad disampaikan apa yang diperintahkan. Maka Rasulullah SAW bergegas untuk berangkat jengukin pamannya Abu Lahab. Kalau model kita kan buat mandek aja di rumah. Malas banget gua. Ngapain gua lomokin mamang jahat begitu? Biar mampus kalian. Kalau kita kan begitu. Nabi gak begitu. Nabi tengokin. Nabi berangkat ke rumahnya Abu Lahab. Gak pakai buruk sangka, baik sangka. Nabi jalan. Ketika baginda Rasul Nabi Muhammad udah mau dekat sama lubang, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk bisikan di telinga kekasihnya Nabi Muhammad bahwasanya balik kanan itu ada lubang di sini. Maka dibisikin ke malaikat Jibril, ya Rasul, Allah titip salam, kamu disuruh pulang. Pulang Nabi. Disampaikan sama pelayannya, tuh Muhammad ponakan kamu udah mau sampai ini, pulang lagi. Maka dia bangun dari tempat tidurnya, dia kejar, dia panggil Muhammad, Muhammad. Dia lupa dia bikin jebakan, dia nyemplung sendiri di dalam jebakannya. Senjata makan Tuhan, jebakan Batman. Itu Abu Lahab tuh sering banget mencelakai Nabi Muhammad. Enggak sekali dua kali. Rasulullah lagi sholat di depan Ka'bah, iya, ditumpahin di punggungnya Nabi salal juzur, yaitu kotoran-kotoran kontak. Ya, isi perut kotak ditumpahin di pundaknya Nabi. Ya, baginda Nabi itu sering dizolimin sama Abu Lahab. Ya, tapi ketika dia pura-pura sakit, Nabi tetap tengokin. Itu Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Abu Lahab setiap hari Senin, Abu Lahab, tiap hari Senin. Ini hari apa nih? Hari Senin. Tiap hari Senin Abu Lahab mendapat keringanan di dalam neraka, keluar air yang sejuk dari jemarinya untuk menghilangkan hausnya, semata-mata karena dulu waktu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad itu lahir, disampaikanlah kepada saudara-saudara dari orang tuanya Nabi Muhammad bahwa lahir seorang anak laki-laki dari Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Ketika itu apa? Abu Lahab bilang, budak yang membawa kabar gembira lahirnya Nabi Muhammad dibebasin, kamu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu merdeka, saya bebasin kamu. Maka dengan senang, karena hari itu hari lahirnya Nabi, Abu Lahab dapat keringanan siksa di neraka tiap hari Senin. Kata guru kami, Murabi Arwah Nasir Walid Berhadap Nabi Nafid, coba bayangin, itu Abu Lahab orang kafir, mati dalam keadaan tidak bawa iman dan Islam, gembira dengan kelahiran Nabi, di hari Senin dapat keringanan siksa di neraka. Bagaimana dengan orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, dan mereka gembira dan senang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bang, itu udah nyampe pojok rumah itu depan nih. Isinya kosong. Pada di belakang aja. Kalau mati sebelah sama kubur korban di depan. Ayo, Haji jawab kenapa? Ya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu memiliki ciri fisik yang indah dan akhlak yang indah. Kalau di dalam kitab Sibtu Duror
karya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi Maulid Simtuhur, itu di dalam pasal Sama'il itu dijelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok seseorang yang indah ciri fisiknya dan indah akhlaknya. Shallallahu alaihi Muhammad. Dua yang saya mau bahas. Ini habis waktunya. Tengah melewat 5 katanya dikit nih, ya. Dengerin ya. Yang pertama tadi dikatakan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau punya ciri fisik kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Lalu Rasulullah SAW memiliki rambut yang berwarna hitam pekat. Rasulullah memiliki bola mata yang berwarna hitam. Rasulullah SAW memiliki janggut yang lebar atau yang tebal. Ya, janggutnya Nabi lebar. Sunnah makanya kita pelihara jenggot. Ya, cuman kalau memang lo di kerjaan ada aturan kalau boleh ya nasib kan. Tapi kalau mau pelihara jenggot di sunnah dapat pahala sunnah. Ini sunnah Nabi yang kita 1 kali 24 jam tak ngapa-ngapain dapat pahala sunnah. Kalau kita pelihara jenggotnya niat untuk ikutin sunnah Nabi. Bahkan di dalam kitab Al-Majruh bi Sawabil Amali Shalih karya Al-Imam Syekh Abdul Mumin bin Khalaf Ad-Dimyati itu dijelaskan, beliau mengutip hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, apa? Orang yang berwudu, maka air wudu yang basah pada anggota wudu selama belum kering, maka malaikat akan memintakan istighfar ampunan buat orang tersebut sampai air wudu pada anggota tubuh wudunya kering. Nah, kalau orang yang gak punya jenggot, habis kelar basuh wajah, airnya kering. Tapi kalau orang yang punya jenggot, air basuhan wajah mumpiang di jenggot. Tahu mumpiang? Ini pakai orang bulan sawit kan bahasanya. Ngembong, ya, ngumpul, ya, lamun cekurang Sunda mana tak? Cicingnya di dia tak? China tak? Cicingnya di janggut. Selama itu janggut basah, malaikat memintakan istighfar ampunan buat orang yang berwudu tadi. Bahkan saya baca di dalam penelitian dokter muslim itu mengatakan di dalam janggut itu terdapat sel testosteron yang sangat tinggi sehingga dapat merangsang pembuahan pada rahim seorang istri. Makanya selain berhubungan suami istri, seorang istri dianjurkan untuk banyak mengelus-elus jenggot suaminya. Jangan dicukur, ya, biar mengelus-elus jenggot suami. Ya, man suaminya sendiri, jangan suami orang. Tuh, baginda Nabi SAW memiliki hidung yang mancung, lalu kemudian apa namanya ini? Alis mata baginda Rasul Nabi Muhammad berwarna hitam pekat, dikatakan bahwasanya melengkung, ya. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memiliki bulu mata yang lentik, dan baginda Nabi SAW memiliki postur tubuh yang proporsional. Kalau Nabi berjalan bersama orang-orang yang tinggi, Nabi akan sama sejajar dengan mereka. Kalau Nabi berjalan dengan orang-orang yang pendek, maka Nabi lebih tinggi dari mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu baginda Nabi itu proporsional postur tubuhnya, nggak kayak kita, ya kayak galon. Banyakan makan jadi malas ibadah. Baginda Nabi SAW, beliau itu bukan cuma fisiknya yang indah, tetapi juga akhlaknya luar biasa. Dikatakan, saya nggak banyak-banyak dari karena waktu kita singkat. Di antara akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi SAW itu sadidul haya, orangnya pemalu, orangnya pemalu. Kenapa? Karena al-haya minal iman, sifat malu itu sebagian daripada iman. Tetapi sifat malu ada dua. Ada sifat malu yang mahmudah, ada yang madmumah. Sifat malu yang mahmudah, yang terpuji adalah sifat malu
yang dengan sifat tersebut seseorang terhindar daripada keburukan dan dosa. Contoh, mau ninggalin sholat, malu sama Allah, Allah melihat kita. Mau bikin dosa, maksiat, maka malu, Allah melihat kita. Mau pacaran sama yang bukan mahramnya, malu karena Allah melihat kita. Mau melakukan perbuatan dosa, kita memiliki rasa malu karena Allah menyaksikan kita. Itu malu yang terpuji, karena dengan sifat malu itu menyebabkan kita terjaga daripada kemaksiatan dan dosa. Boleh maju lagi ke depannya kosong, ya. Dan yang kedua, ada sifat malu yang mazmumah, tercela. Nah, kalau sifat malu yang tercela ini jangan ada di dalam diri kita. Apa itu sifat malu yang tercela? Yang menjadi penyebab orang tersebut terhalang dari kebaikan. Contohnya apa, Ustaz? Mau ke masjid sholat berjamaah malu, takut dibilang soalim. Mau ke masjid pakai peci, sama sarung, sama koko, sama pakai sorban, malu, takut dibilang kayak ustaz. Mau hadir pengajian, duduk di majelis taklim, malu, takut dibilang sok paling bener. Ada yang begitu? Ada. Orang mau keluar dari rumahnya berangkat ngaji, baru 2 langkah tetangganya ngomong begini, lu mau kemana? Ngaji. Dosa lu banyak, gak pantas ngaji. Masuk lagi dia ke dalam bulan. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya sifat malu yang tercela, yang menyebabkan kita terhalang daripada melakukan kebaikan. Maka jangan ada di dalam diri kita. Jangan ada di dalam diri kita. Apalagi perempuan. Itu orang perempuan kalau tidak punya sifat malu, maka dia tidak lebih murah daripada segenggam debu. Segenggam debu ada harganya nggak? Nggak ada. Perempuan nggak lebih murah dari itu, dia lebih hina dari itu. Nggak ada harganya. Kalau perempuan nggak punya sifat malu, maka turuti akhlaknya Nabi. Nabi itu syadidul haya, sangat pemalu. Tetapi malunya dalam hal yang baik, bukan malu yang tercela tadi, ya. Apalagi sifat Nabi syadidul tawadu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Jangan jumawa, jangan merasa sombong, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling tua. Ada di sini yang merasa paling tua? Ada yang merasa paling tua? Tua kejemur nanti sombong. Ada yang begitu? Ada. Jangan merasa bangga diri kita, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan. Oh, saya atasan kamu bawahan saya. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Karena kata Imam Syafi'i, al-insan awalul nutfah wa yahmilul azirah wa akhiru jipatul qadirah. Manusia itu diciptakan dari air sperma yang menjijikan. Ada di sini yang diciptakan dari air sirup? Ada nggak? Atau mungkin dari air kuah sebelah? Ada di sini yang diciptakan dari air kuah sebelah? Ada. Kita semua diciptakan dari air sperma. Wa yahmilul azirah. Dan manusia, kata Imam Syafi'i, saat dia masih hidup, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia orang hebat, siapapun, maka di dalam anggota tubuhnya kemana-mana dibawa kotoran. Coba lihat, di kepala kita ada kotoran, namanya kutu sama ketombe. Belum yang kutunya banyak, ketombenya banyak, digaruk bulu jadi korengan. Turun ke mata, ada kotoran, namanya tai mata. Lamun kurang sudah kecilnya. Kalau orang Betawi berek. Turun ke hidung, ada yang namanya kotoran di hidung, namanya upil. Kalau kata orang Jakarta, kalau kata orang Sunda, korong. Ya. Itu yang kering. Kalau yang basah, leho. Terang ke leho. Ya, ingus.
Turun lagi ke mulut ada kotoran, namanya jigong. Ada lagi yang bau lepengan tidur, dahdir. Ya, apa tuh? Iler. Pindah ke kuping, ada lagi kotoran, namanya congeng. Ya Rabbi. Turun lagi ke bawah, di perut kita ada kotoran kecil, ada kotoran besar. Belum lagi di badan kita, kalau yang jarang mandi, dakinya setumpukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita banyak kotorannya semasa hidup. Wa akhiru jifatul ghadira, dan pada saat nanti meninggal dunia, mereka masuk ke dalam kubur, jasadnya dibelatungin. Kecuali jasadnya para nabi, jasadnya para rasul, jasadnya orang-orang soleh. Maka jasad mereka tidak akan dimakan oleh makhluk di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah. Jadi kalau diciptakan dari air sperma yang menjijikan, semasa hidup kemana-mana bawa kotoran, matinya dibelatungin. Manusia apa yang mau disombongin? Semua titipan Allah. Harta titipan Allah, jabatan titipan Allah, usia titipan Allah, ilmu titipan Allah, ketampanan titipan Allah, kecantikan titipan Allah. Kita ini cuma dititipin doang, nggak pantas sombong. Yang pantas sombong yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ibarat tukang parkir. Tukang parkir dititipin motor, dititipin mobil. Boleh gak dia sombong sama barang titipan? Ya, boleh gak? Gak boleh. Dia sombong. Ada orang lewat nih, motor gue banyak. Kan orang bisa kayak PA. Orang bukan punya dia, orang tahu dia tukang parkir. Terus kalau seandainya barang yang dititipin diambil sama yang punya, yang dititipin boleh marah gak? Gak boleh. Orang PA namanya. Dia tukang parkir, ada orang mengambil motor sama mobil. Jangan, gak boleh, itu punya saya. Lu telepon lu apa masa dijiwa, dibawa. Iya, gak boleh, itu kita gak pantas sombong. Nabi orangnya tawadhu, rendah hati. Makanya kita mesti punya sifat rendah hati. Karena sifat sombong itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Jangan merasa bangga diri dengan apa yang kita miliki, semua dititipin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti sekarang ini, semua adalah pertolongan dan bantuan dari Allah. Ini sifat yang kedua. Tadi pertama sifat malu, yang kedua sifat tawadhu, yang ketiga terakhir. Nabi punya sifat yang luar biasa yang mesti kita contoh. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah sosok seseorang yang beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Di saat kita memaafkan seseorang, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan kita. Nabi itu orangnya pemaaf. Sering di dalam beberapa riwayat Nabi itu dilempari batu ketika Nabi berdakwah di Taif, sampai jidat Nabi itu mengeluarkan darah. Sampai datang malaikat Jibril membawa tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasul, ini kalau engkau mau, maka aku akan perintahkan 2 malaikat penjaga gunung ini untuk menghantamkan gunung sehingga mereka semua yang zalim kepada kamu, mereka mati tertimbun gunung." Kalau model kita orang Astra tuh. Orang Astra. Model kita. Kalau lagi dihubungin orang, rame-rame kita sendirian, tiba-tiba ada yang teriak, "Bantuin gak nih?" Apa kira-kira jawaban kita? Pakai nanya, sikat udah, gitu ya. Ini Nabi enggak. Nabi bilang, apa kata beliau? Ketika malaikat Jibril bilang, "Insyitalat biku alaihimal asyabain." Ya Rasul, kalau kau izinkan, kami akan hantarkan 2 gunung ini. Kata Nabi Muhammad, "Jangan ya Jibril. Mereka tidak mengenal aku. Biarkan. Seandainya sekarang mereka tidak mau mengikuti dakwah aku berharap kepada Allah, mungkin nanti ada anak-anaknya yang bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya anak-anaknya nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan cucu-cucunya nanti ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya." Mereka didoakan sama Nabi biar dapat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman-teman kita di sini yang jarang ngaji, jarang ngaji, datangnya pas waktu ngaji doang.
Misal ini mah misal. Bukan orang di sini, bukan. Ono daerah saya Kalimalang. Cuman ono di daerah sono orang Kalimalang itu kadang-kadang kalau ngaji ada susah. Tapi kalau itu mah pada datang rame. Mak saya tanya orang Kalimalang atau tidak dari sini dari jauh. Misal kalau ada teman kita yang jarang ngaji, padahal itu juga ngajinya sebulan sekali, jangan dimusuhin. Jangan kita gedekin, jangan. Justru malah kita ajakin makan, kita ajakin dia duduk ngaji di majelis taklim. Ada satu orang nanya sama Imam Ghazali, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Kata Imam Ghazali, hukumnya adalah kamu deketin, tuntut tangannya, kamu ajak ke masjid. Kun da'iyan wala takun hakiman, jadilah kamu orang yang mengajak kepada kebaikan, jangan jadi orang yang suka memvonis kesalahan orang lain. Tuh ingat, kalau ada orang yang jarang ngaji, ketemunya pas maulid doang, ya, jangan dimusuhin, ya, harusnya diajak besok, yuk kita ngaji bareng, ya, sebulan sekali duduk di majelis ilmu. Masa kita nggak mau bawa bekal buat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Baginda Nabi itu punya sifat yang luar biasa, memaafkan. Bahkan seringkali di dalam beberapa riwayat Nabi diludahi sama orang Yahudi. Nabi dikata-katain sama nenek tua Yahudi, padahal itu Nabi bawain kayu bakarnya sampai ke rumah, sepanjang jalan dihina-hinain, tapi Nabi gak marah. Dan pada akhirnya orang-orang itu tahu bahwa itu Nabi Muhammad, mereka akhirnya membaca 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Akhlak Nabi itu indah. Akhlak Nabi indah. Udah 3 aja, saya gak mau banyak-banyak karena waktunya udah mendekati maghrib. Tadi dibisikin jam 5:30 sekarang udah lewat 15. Saya mau ngajakin antum semua kita baca sholawat yuk bareng-bareng. Kata Nabi Muhammad, sholatukum alaihi muhaqqah. Sholawat yang kalian baca maka akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kalian. Pulang dari sini, apa yang kita bawa? Sifat Nabi tadi itu. Ya, yang 3. Pertama, sangat pemalu, malu dalam hal kebaikan, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah sifatnya tawadu, rendah hati, jangan sombong. Yang ketiga jadilah orang yang pemaaf, jangan dendam. Ya, kita bawa pulang, ajarkan kepada anak istri di rumah, terapkan dalam diri kita agar kita bisa mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad sehingga kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Angkat suaranya, kita bareng-bareng khusyukin hati, kita niat dia memuji Nabi, bangun dari segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca 3 kali sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana semuanya. Allahumma
Nabi, siapa orang duduk di majelis ilmu seperti ini kan majelis, bukan cuma majelis knowledge tapi majelis ilmu juga. Kita belajar tentang ilmu Allah dan Rasul Nabi Muhammad. Kata Nabi, duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih utama daripada mengantarkan 1000 jenazah. Bayangin, ada di sini yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Ada gak? Gak ada. 2 rakaat aja kadang kita malas sholat sunnah. Tapi duduk di majelis taklim seperti ini dan majelis taklim yang rutin kita adakan setiap bulan itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan lebih utama daripada nengokin 1000 orang sakit. Ada di sini yang pernah nengokin 1000 orang sakit? Lah, emang nengokin orang sakit gak pakai modal? Pakai modal gak? Pakai modal gak? Pakai, minimal banget lu nenteng jeruk 1 kilo. Ada orang sakit ditanya, ya, lu sakit apaan sih? Apa yang lu rasain? Gak ada yang gua rasain. Orang lu bawa apaan? Kalau lu bawa jeruk kali ada yang gua rasain, asam manis kan bisa. Nah, orang nengokin orang sakit 1000 orang kan pakai modal, iya gak? Ini duduk di majelis ilmu seperti ini sebentar, pahalanya lebih utama daripada nengokin 1000 orang sakit. Belum lagi kata Nabi, lebih utama daripada mengantar 1000 orang jenazah. Padahal kata Nabi, nyolatin doang dapat 1 pahala besar gunung Uhud. Kalau dia nyolatin dan dia nguburin, ngikut nganterin sampai dikuburin, dapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Bayangin kalau 1000 orang yang kita anterin jenazahnya, berarti kita dapat pahala 1000 kali 2, 2000 pahala seperti gunung Uhud. Tapi itu semua lebih utama duduk sebentar di majelis ilmu. Makanya rugi orang yang kagak mau ngaji, rugi orang yang nggak mau hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu ma qultu ana wa nabiyyu qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalimatu haqqin aliyana ya wa alihana mutu wa alihana batu wa biya insyaallah ta'ala amin. Mutahadidina bihaqaihi aisan wa ana Allah rabbatina fi khair murafiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Habis ini adzan maghrib, kita maghrib berjamaah. Jangan ada yang keluar dulu ya, kita sholat berjamaah maghrib ya, insyaallah Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama tausiah agama, semoga kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya dan memperbaiki kehidupan kita. جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق